Ketika kita menerapkan tata krama yang baik di tempat kerja, kita menciptakan lingkungan di mana kita saling menghormati, menyapa rekan kerja dengan sopan, apapun jabatannya. Ini memberikan positive impression, menunjukkan respect, mempraktekkan sopan santun dan bertata krama sangat penting bagi semua pihak. Tidak hanya atasan, namun semua rekan kerja pada komitmen kita pada diri sendiri, pekerjaan, dan perusahaan. Halo, jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari dan memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring up the greater self in you. Kali ini kita akan membahas tentang office etiquette, etiket kantor atau etiket di tempat kerja. Office etiquette, etiket di tempat kerja. Memahami etiket di tempat kerja ini penting sekali, terutama bagi mereka yang baru lulus kuliah dan akan memasuki dunia kerja. Ataupun bagi mereka yang kembali bekerja di kantor setelah bekerja sebagai freelancer atau paruh waktu, atau juga yang pindah kantor dengan bidang usaha yang berbeda. Walau saat ini banyak perusahaan yang menerapkan bekerja secara hybrid atau 1 atau 2 hari dalam seminggu bekerja dari rumah atau WFH terkenalnya, work from home atau bahkan work from anywhere, dan selebihnya hari-hari yang lain bekerja di kantor atau WFO, work from the office, tetap ada tata krama online maupun offline. Tata krama itu mencakup etiket kantor, yaitu kode etik, perilaku, dan protokol yang diharapkan untuk dipatuhi di tempat kerja. Dalam aturan etiket menentukan perilaku apa yang pantas dan apa yang harus dihindari. Ketika kita menerapkan tata krama yang baik di tempat kerja, kita menciptakan lingkungan di mana kita saling menghormati. Seorang rekan kerja akan lebih mungkin untuk terlibat dan produktif dalam lingkungan di mana rekan kerja lainnya bersikap sopan, bijaksana, dan baik. Seperti pentingnya menyapa rekan kerja dengan sopan, apapun jabatannya. Ini memberikan positive impression, terutama pada hari pertama kerja, kita yang menyapa terlebih dahulu. Bersikaplah ramah, perkenalkan diri, ceritakan sedikit tentang dirimu, dan beritahu pada mereka bahwa kamu sangat senang bisa bergabung, kamu juga terbuka untuk tips-tips dan masukannya. Sebagai rekan kerja baru, ini pastikan untuk menyapa juga saat bertemu dengan orang lain dari departemen lain, misalnya saat berpapasan di tempat lain seperti di dapur, sebelum rapat, atau bahkan saat menunggu lift. Kapanpun bertemu dengan wajah baru, bersikaplah sopan dan perkenalkan dirimu. Pentingnya keterlibatan. Melakukan percakapan selama kerja, kita harus gunakan kesempatan untuk bercakap-cakap dengan rekan kerja, membangun hubungan interpersonal. Tunjukkan keterlibatanmu, pemikiran dan pendapatmu, awarenessmu tentang pencapaian perusahaan. Partisipasi aktif akan membantu penilaian terhadap kita yang akan memberi dampak positif pada jenjang kedepannya. Terciptanya suasana yang menyenangkan dan saling menghormati dimulai dari interaksi yang sopan, di mana seterusnya dapat membina hubungan yang sehat antar rekan kerja yang akan melancarkan kerjasama antar rekan kerja
dan menghindari kesalahpahaman. Behavior atau sikap di tempat kerja, saat kerja, maupun di luar ruang kerja selama masih menjadi profesional dan representatif dari perusahaan tersebut. Di pundak kita itu tertempel label diri sendiri dan perusahaan di mana kita bekerja. Behavior ini secara tidak langsung akan memengaruhi pergaulan dengan sesama rekan kerja, dengan tim, dengan atasan, dan terutama tentunya untuk karir kedepannya. Nah, jadi etiket di tempat kerja ini mencakup apa saja? Etiket di tempat kerja adalah segalanya yang menyangkut etika, sopan santun, hormat selama bekerja di kantor yang mencerminkan profesionalitas sebagai individu dalam berhubungan satu dengan lainnya, dengan rekan kerja, atasan, tamu kantor, serta para pendukung pekerjaan kita di kantor. Menghormati privasi dan ruang pribadi orang lain, baik di ruang kerja mereka maupun bila sedang berada di lingkungan lainnya. Etiket di tempat kerja setiap profesional wajib ketahui. Apakah kamu yang baru memulai magang pertama atau yang sudah memiliki pengalaman profesional bertahun-tahun, cara kita membawa diri di tempat kerja sangatlah penting. Menerapkan keprofesionalan sangat penting untuk membangun hubungan baru yang memastikan keberlanjutan pengalaman kerja yang positif dan sukses nantinya di tempat kerja. Etiket berikut ini dapat kita jadikan budaya di tempat kerja. Menyapa dengan sopan, datang tepat waktu, hindari membuat kegaduhan suara, menjawab pesan dengan segera, berikan respek pada rekan kerja dan atasan, berpakaian dengan pantas, jaga kebersihan di tempat kerja, perhatikan personal hygiene, batasi penggunaan ponsel untuk urusan pribadi, makan di ruang istirahat atau di luar ruang kerja. Perhatikan body language-mu juga. Menyapa dengan sopan. Sekali lagi, sapaan yang sopan termasuk mengucapkan salam. Hai Dahlia, pagi, bagaimana kabarmu hari ini? Dengan menyebut namanya, menunjukkan perhatian kita dan keramahan kita. Ulurkan tangan untuk bersalaman. Kalau kamu pegawai baru, sebutkan namamu. Hai, saya Dahlia. Saya baru di marketing and branding. Saat menyapa, pandangan ke orang tersebut dan jangan lupa tersenyum ya. Sekali lagi, datang tepat waktu. Tunjukkan bahwa kamu menghormati dan menghargai waktu semuanya dengan datang tepat waktu pada schedule meeting, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Begitu juga tiba di kantor, ada atau tidak ada meeting, datang di tempat kerja lebih awal. Bila kantor menerapkan flexi time, taati waktu yang dijadwalkan. 3. Hindari membuat kebisingan atau kegaduhan. Terutama seperti masa ini, banyak perkantoran yang menerapkan konsep open space. Percakapan di ruang kantor yang terbuka bisa menimbulkan kebisingan dan keberisikan. Biarpun kamu berbisik-bisik sekalipun, suara normal saja bisa terdengar keras. Ini dapat mengganggu teman kerjamu yang sedang konsentrasi deadline. 4. Menjawab atau merespon pesan dengan segera. Biasakan menengok pesan baik melalui telepon, WhatsApp, email. Cobalah untuk menanggapi email dalam waktu 24 jam. Jika kita sedang tidak memiliki jawabannya, katakan bahwa kamu sedang mengusahakan untuk mendapatkannya dan segera memberi kabar begitu mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk hal-hal yang bersifat urgent atau sensitif harus segera ditanggapi. Undangan yang memerlukan RSVP berasal dari bahasa Prancis yang berarti répondez s'il vous plaît atau jawablah segera. Jawablah please.
berarti mohon jawaban. 5. Berikan respek pada rekan kerja dan atasan. Baik atasan maupun karyawan saling menghormati satu sama lain, juga dengan rekan kerja. Memberikan perhatian, mendengarkan pendapat mereka, dan melakukannya yang dapat dicontoh. Seperti dengan mendengarkan aktif pada siapa saja yang terlibat dalam pembicaraan. Memperhatikan komunikasi nonverbal, transparan, jujur, tidak ada yang disembunyikan. Mengakui kekuatan, kelebihan, dan pencapaian orang lain, terutama tim kita. Menghargai waktu dan workload-nya rekan kerja yang lain. Saling menebarkan kesopanan dan kesantunan. 6. Berpakaian dengan pantas. Pakaian yang tidak overdressed. Simple, namun tetap dalam norma kesopanan merupakan pilihan yang baik di tempat kerja. Bahkan dalam lingkungan beberapa perusahaan yang sudah menerapkan dress down, artinya no suit, no tie, yang terbaik adalah memilih pakaian yang simple dan nyaman. Agensi kreatif seperti desain, advertising, sosial media juga menerapkan office casual. Perhiasan yang bergemerincing atau parfum yang sangat menyengat dapat mengalihkan perhatian rekan kerja dari tugasnya. Untuk dress code apa di kantormu, cek dengan HRD-mu ya. Di sana ada guideline rambu-rambu untuk berpakaian yang diharapkan. 7. Jaga kebersihan tempat kerja. Sudah selayaknya kita menjaga kebersihan tempat kerja dan ruang kerja kita, karena itu lingkungan bersama. Pastikan kembalikan alat atau barang yang umum dipakai bersama ke tempatnya, sehingga yang lain dapat menemukannya kembali bila memerlukan. Bersihkan area permukaan mejamu sendiri. Menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja tentu membuat kita nyaman, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja kita juga. 8. Perhatikan personal hygiene. Kebersihan diri yang prima penting sekali dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Melakukan kebersihan diri yang baik adalah tindakan merawat dan menjaga tubuh kita agar bersih dan rapi di tempat kerja. Dalam sebagian besar pekerjaan, kita bekerja dengan orang lain. Jadi penting bagi kita untuk selalu melakukan kebersihan diri yang baik. Membuat lingkungan kerja senyaman mungkin bagi semua orang di sekeliling kita. Penampilan yang baik juga meningkatkan professional image-mu yang menambah rasa percaya diri dan harga diri. Mandi, menghilangkan body odor. Kita tinggal di negara tropis yang akan sering berkeringat. Memakai baju bersih. Kebersihan mulut dan gigi juga penting. Kuku-kuku rapi terpotong, bersih, dan rambut juga bersih. 9. Batasi penggunaan ponsel untuk urusan pribadi. Lakukan sesedikit mungkin menelpon untuk urusan pribadi. Bila urgent, mintalah izin, keluarlah ruangan untuk menelpon. Ponsel boleh digunakan di meeting untuk mencatat minutes. Untuk mencatat hal-hal yang penting yang dibicarakan di dalam meeting. Namun bagaimanapun juga ini terlihat tidak sopan pada meetingnya karena kita akan terus terpaku pada layar ponsel kita dan pada ketikan kita instead of kepada yang sedang bicara di depan, kepada yang memimpin meetingnya. Ponsel di silent. Lebih baik lagi masukkan dalam sakumu saat meeting berlangsung. Turunkan volume suaramu saat melakukan telepon, baik urusan pribadi maupun urusan kantor. 10. Makan di ruang istirahat atau di luar ruang kerja. Makan di ruang yang telah disediakan khusus, ruang istirahat, di kantin atau kantor kecil biasanya ada pantry di situ. Yang penting di luar tempat kerja kamu, karena makan di meja kerja
akan menebarkan bau aroma yang mengganggu bagi rekan kerja yang lain. Bila ada waktu makan siang di luar, bisa menjadi pilihan yang baik. Sedikit luangkan waktu untuk mendapatkan udara segar sehingga sekembalinya makan siang kita dapat kembali fokus. 11. Perhatikan body language. Untuk memastikan bahasa tubuhmu mengirimkan sinyal yang sama dengan kata-kata yang kamu sampaikan, praktekkan atau lakukan komunikasi nonverbal ini di rumah. Kita tidak ingin apa yang kita sampaikan, penangkapan orang berbeda hanya karena kita melakukan gerak-gerik yang tidak semestinya. Saat berbicara dengan orang lain, lakukan kontak mata dan anggukan kepala bila perlu untuk menunjukkan bahwa kamu memperhatikan. Senyum dapat menunjukkan antusiasme kita terhadap topik pembicaraan. Sebab dari senyuman sudut mata kita juga akan tertarik ke atas yang memperlihatkan perhatian kita. Mengapa menunjukkan etiket yang tepat di tempat kerja itu penting? Menunjukkan respect, mempraktekkan sopan santun dan bertata krama sangat penting bagi semua pihak. Tidak hanya atasan, namun semua rekan kerja pada komitmen kita pada diri sendiri, pekerjaan, dan perusahaan. Menunjukkan etiket yang tepat di tempat kerja juga meng-highlight semangat dan motivasi kita dalam bekerja yang pada akhirnya akan memberi kesan positif pada semua yang terlibat di keseharian kita di tempat kerja. Ikuti terus agar tetap terupdate. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.